Kok nggak muter ya Mbak ya? Bentar Pak, lagi proses Kimi Ini Project. tampilannya kok nggak kelihatan loadnya. Oh ya. Share screen-nya itu yang paling kiri atas, yang screen. Udah Pak. Belum. Ya. Yang lain juga buka ya. Biar jadi recasting ini adalah ya nanti dicek ya, untuk tujuannya adalah tadi diterangkan bahwa untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan suatu garis lurus yang tidak terlihat untuk mendapatkan objek. Ya, jadi dideteksi gitu objeknya tadi dengan garis lurusnya. Nah itu bisa diatur ya, kemarin diatur berapa max distance-nya, radiusnya berapa ya. Kalau recasting ini biasanya digunakan untuk mengembangkan video game ya. Ya, jadi misalnya kalau Anda mengembangkan sebuah game di mana itu membutuhkan kira-kira proyeksi yang akan diarahkan. Misalnya Anda membuat sebuah game yang pistol-pistolan atau yang apa action ya. Kalau sekarang apa Mas? Yang suka game nih apa Mas? Kalau dulu GTA gitu ya. Kalau sekarang apa ya? Yang gamers apa? Yang pistol-pistolan apa Mas? PUBG. Iya. Nah itu ya, PUBG, 2G. Nah, ketika pengen melihat jarak pandang, gitu ya, itu bisa menggunakan recast ini juga. Atau kemudian kita bisa melihat suatu lawan, kira-kira lawan itu titik mana yang misalnya kita akan tembak gitu. Ya, nanti misalnya di kekernya atau biasanya apa ya kalau di pistol itu ada kayak keker apa Mas biasanya Mas Dik? Di scoop Pak. Apa Mas Bagas? Scoop. Ya, scoop apa ya, saya nggak tahu. Ya, kalau saya main kayak gitu, itu ada titik untuk menyorot si lawan itu. Ya. Sebenarnya kita bisa tahu untuk menggunakan jarak recasting ini, kita bisa tahu jaraknya si lawan itu berapa sih gitu ya. Jaraknya itu kira-kira berapa meter, kira-kira berapa sentimeter, kira-kira berapa kilo gitu ya. Biasanya itu ada garis merahnya ya untuk menuju ke lawannya itu. Ya. Nah itu kita bisa menggunakan sebuah recast ini ya, di dalam game. Karena recast ini digunakan untuk membuat sebuah laser ya, misalnya melaser si lawannya itu kemudian kita akan tembak sehingga dia akan mati gitu ya atau meninggal. Itu bisa di laser dulu gitu ya, di laser dulu pas atau enggak nih, pas atau enggak si lawannya ini ya. Nah, kalau pas ya tinggal ditembak ya menurut si laser itu. Makanya ada pistol yang namanya pistol laser ya. Kalau Anda ini ya, teman saya juga punya itu pistol laser gitu. Jadi ketika malam pun itu bisa ya. Misalnya mau menembak burung gitu. Jaraknya berapa? Di situ sudah ada set-setannya ya, di pistolnya itu. Kalau jarak sekian itu nanti pelurunya itu akan melesetnya sekian. Kalau misalnya kecepatannya sekian. Ya. Ya, jadi bisa melaser ya, si targetnya ya, di targetnya. Nah, kalau di sini nanti targetnya itu ya Anda bisa pakai cup ya tadi atau pakai spare gitu ya, untuk kemudian bisa di trace untuk laser garisnya ya, garis ray-nya ya. Dan masih banyak lagi ya. Jadi bisa diarahkan ke ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Gitu ya. Oke, silakan dilanjut. Ya baik, yang pertama kita tambahkan jadi aktifnya. Saya maksud kemudian spare, kemudian capsule. Di sini kita atur posisinya.
kita membuat sebuah script. Skripnya bisa dikirim ya, Mbak? Teman-teman nggak usah membuatnya. Nah, skripnya itu di-rename kan? Temannya bisa apa namanya nge-share ya untuk ya recastingnya. Open. Dan kita copy jadinya. Dan kita save. Itu scriptnya kita ke masing-masing 3D object ini. Dan langsung play. Maka akan terlihat 3 baris itu tadi. Oke. Begitu, Pak. Selanjutnya langsung ke UI, Pak. Bentar. Ya, teman-teman belum semuanya ini ya. Jadi inilah yang namanya recast ya. Jadi kita bisa melacak tadi. Coba Mbak, yang garisnya tadi. Ya. Terus kemudian coba Anda ke inspektor Mbak. Ke inspektor mana? Inspektormu. Nah, coba lihat bawah Mbak. Ke bawah Mbak. Udah Pak. Di inspektor itu kan masih bawah. Nah, ya. Jadi ini sebenarnya Anda bisa add komponen ya. Add komponen terus kemudian Anda mengatur jaraknya. Kalau ini kan tadi hanya apa namanya dikasih recast-nya ini ya. Kalau Anda nanti bisa pakai mengatur recasting script-nya itu bisa diatur ke max distance-nya seperti kemarin yang dipraktekkan kelompok ke-6 ya. Tapi ini untuk recasting ini bagaimana kemudian tahu taruh titiknya merahnya tadi Mbak, coba Mbak di scan tadi Mbak. Nah ini ya, ketika disentuh di touch ya, makanya ini namanya adalah recasting touch ya. Ketika disentuh cupnya, sphere-nya, kapsulnya itu akan di tracing ya oleh kamera. Makanya tadi kalau di game itu membuat laser menuju ke lawan misalnya ya, atau menuju ke tujuannya atau menuju ke lawannya yang kita akan tembak misalnya ya. Jadi coba di touch lagi Pak. Nah sebenarnya touch ini itu bisa diatur maksimalnya berapa gitu ya. Kalau ini asal aja ya recastingnya ini ya itu bisa ketika diklik cupnya tadi akan kemudian ya menyesuaikan kameranya akan set si cupnya karena recast touch-nya itu dimasukkan ke cup spare kapsul, betul ya Mbak ya? Ya kan? Iya Pak. Anda masukkan ke cup, makanya ketika diklik 3D-nya yang spare-nya, kemudian cupnya, kapsulnya, itu kemudian bisa mensorot masing-masing ya. Coba Mbak tadi lagi, diklik lagi, yang misalnya kapsulnya. Ya, dari kapsulnya itu bisa ya di trace oleh kameranya, gitu ya. Yaitu berupa seperti laser ya. Kalau tadi diterangkan ya, itu berupa seperti laser yang diarahkan ya, yang diarahkan ke proyeksi sinarnya ke dimensinya atau ke
Kalau ini adalah dimensinya atau 3D-nya atau 2 dimensinya menggunakan cube, sphere, sama kapsul gitu ya. Nah inilah recasting ya yang sederhana. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan dulu, nanti kita akan lanjut untuk membuat UI-nya. Mas Dimas sampai mana? Ini masih baru buka Unity, Pak. Soalnya Baru dia error. buka. Mas Huda sampai mana sudah? Sampai skrip, Pak. Sampai script. Coba di-share dulu. Di-share dulu Mas Huda. Iya, Pak. Oke. Skripnya tadi tinggal di copy ya. Oke, silakan dibantu Mbak Kinanti. Itu langsung bisa, langsung balik ke Unity aja. Namanya Mbak, namanya masih tuh recastingnya nggak sama kayaknya. Ini tadi kamu namai manual ya? Gimana, Pak? Kurawalnya kebanyakan kayaknya, Mas. Oh, awalnya sebentar. Di save. Error. Ya. Namespace. Error di mana ya? Coba lihat skripnya, Mas. Oh, public class recasting-nya nggak ada. Seperti yang Di sini. iya. Oh, orang mana behavior-nya ada tambahan lagi. Gimana? Terus gimana? Skripnya bisa di copy aja Mbak Kinanti. Tadi kayak skripnya kekurangan ya, ada kurangnya. Di copy aja. Saya copy ke Di chat chat aja, aja Pak. nggak apa-apa. Ya itu Mas, tinggal di copy aja. Ke scan, kemudian
Eh, touch-nya sudah dikasih ke kub ke spare itu belum ya? Oh, belum, Di Pak. drop dulu. Di mana? Di drop dulu ke masing-masing 3D objeknya, scriptnya, iya. Gini. Iya. Udah. Terus gimana? Di play. Oh, di play. Iya. Kameranya ya nggak nyorot. Coba diatur dulu. Itu kelihatannya di scan-nya. Bedain aja gitu biar kelihatan. Gini. Iya. Udah, Pak. Udah ya. Jadi ini tadi apa namanya dimasukkan dulu ya, karena kita akan membuat aksi ketika Anda touch atau Anda sentuh, ya kan? Kan recasting touch ya. Jadi scriptnya itu untuk ketika di touch atau ketika disentuh itu akan disorotkan ke masing-masing objeknya itu. Makanya tadi recastnya itu dimasukkan dulu ke masing-masing objeknya ini atau ya itu ya bawaannya itu ya, cube-nya, spare-nya sama kapsulnya. Jadi ini untuk membedakan ya. Kalau misalnya coba diklik cube-nya Mas, nah itu berarti akan dideteksi adalah cube-nya gitu ya, seperti lasernya itu ya. Terus kemudian ini berarti apa namanya spare ya, spare. Terus kemudian kapsul. Ya udah ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Terus yang lain, Mas Dimas masih buka? Masih, Pak. Mas Bilal? Gimana, Mas Pak? Tisa? Mas Bilal? Iya. Masih nyoba, Pak. Masih. Gue dari samping malah. XYZ-nya itu bisa di ya. Ini salah ini. Tapi gitu aja coba bisa nggak? Coba tadi dicek di touch. Mau diatur dulu. Ini gimana terus? Di play. Ada di play. Nggak kelihatan ya? Nggak tahu ini. Nggak kelihatan. Kameranya ini nggak pas. nggak nyorot. Ya. Oh, tate 3D-nya Mas. Tarik. Ini Nah, gitu. ya. Ya. Loh, balik lagi malah. Nggak bisa. Nggak tahu ini balik lagi, Pak, ke sini. Diputar nggak bisa ya kameranya. Diputar ya terus. Ini muternya kemana? Disorotkan ke ya.
Oke, terus Terus apa? Dilihat di Oh. sini juga. Nah, Oh, diklik ini. Ini diapain sih? coba disebelahkan tadi biar kelihatan hasilnya. Dikeluarkan tadi loh kayak tadi. Gimana caranya? Ini. Ya. Diklik aja. Nah, itu ya. Jadi ketika Oh, kamu iya. klik, ya, klik masing-masingnya itu akan disorot kalau berhasil scriptnya ini ya, yang penting ya. Ya kan, Oh, itu iya, sudah iya. ya. Sudah Makasih, ya. makasih. Makasih ya. Oke, itu ya. Itu untuk kemudian recasting ya. Jadi recasting ini fungsinya adalah untuk melakukan pengecekan dengan menggunakan suatu garis lurus yang tidak terlihat sebenarnya nanti untuk mendapatkan objek yang ada di depannya. Jadi makanya tadi kamera nggak mungkin nyorot apa namanya garis lurusnya di belakang, nggak mungkin. Jadi harus kamera ada depan karena yang akan dicek itu adalah garis lurus yang kemudian itu di depan kamera, yang ada di depannya. Jadi di mana titik kolision ya, tadi ada yang namanya titik kolision ya, itu yang mengenai array. Apakah bisa ketika itu ditumpuk? Misalnya ditumpuk antara 1 dengan 2 dengan 3 dengan 4 bersamaan, misalnya menggunakan kub gitu. Bisa nggak Mbak Kinanti? Tadi kan Anda nggak numpuk ya, artinya apa namanya, tinggal nyorot gitu ya. Kalau ditumpuk bisa nggak dihalang-halangi? Bisa nggak? bentar Pak, saya coba dulu. Ya, bisa ya. Jadi gambarannya seperti ini. Bentar, saya akan share ya. Saya kirim ke Mas. Bentar. Konekkan WA dulu. English is my second language. As a vlogger, I will research. Bentar, di mana ya tadi? Hey guys, thanks for joining us for another Unity scripting tutorial. Ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Well, my name is Darren with Renaissance Coders, and Jadi today we're misalnya going to be ini talking ada about raycasting in Unity. We're going to cover two main functions, raycast and raycast all. And what we're going to be simulating here is we're going to be shooting a raycast di from the masing-masing sphere. pembatas ini kira-kira bisa Okay, so I'll nggak? zoom in. Saya tanya, kira-kira bisa nggak recast-nya? Bisa nggak, Pak, Mbak? bisa. A little bit. Saya We're udah going to lihat putaran itu. pass from the sphere in this direction, passing through these 5 planes. Now, the goal is to represent visually the raycast and the fact, click on my project, open this up. Kita cepatkan aja ya. All right, and then we're going to Sama call, dengan tadi, ya. we Nah, visually iya. represent. Jadi bisa ternyata. Jadi ternyata bisa ya. Artinya lasernya ini canggih gitu. Ketika ada tembok yang menghalang gitu ya. Bisa gitu. Ya. Almost dead in the center. Yeah.
All right, so now what our goal is Nah, ini kita is bisa to show that set ya, artinya we want to pas visually stand-nya represent ini kita bisa the set. hits. So while we do have the raycast going through the planes, we want to verify Ya, we're nah, ini actually bisa getting that dicek ya. by this. Going to be our Terus start kemudian kita be bisa a nambahin. line that's Tadi kan belum ditambahin ya. Sini ada bidang-bidang mana aja yang berpengaruh gitu. Ya ini ada right now. tampilan If we ini use ya. raycast all, then we'll actually get we'll get 4 green lines because our raycast is going. Ya. The physics parameters we're gonna because we're gonna map ray point is through 4 Nah ini ya. planes, and so we have Jadi ini ketahuan. Oh ini ada bidang-bidang yang ternyata ada yang menghalangi. Ya. Tapi tetap 4 bisa lurus. debug lines drawing up into the air. You might have a scenario allowed Jadi to kalau be tadi Mbak recognized. nanti yang dipraktekkan hanya membedakan dengan satu yang lainnya, group, spare dan sebagainya. Ternyata bisa kalau dihalangi untuk menuju misalnya spare ini. Ya, kamera ini bisa nyerot sana dengan menggunakan ray. Gitu ya. Oke, tambahan aja. Oke, terus UI-nya Pak ya? ya untuk raycast sudah ya. Kemudian kita masuk ke UI. Sebelum ke UI, saya akan tampilkan dulu. Kalau misalnya Anda nanti membuat sebuah UI, Anda harus memperhatikan juga kan palet warna ya. Nah kalau di Gojek itu palet warnanya apa saja kira-kira? Desain UI-nya aplikasinya Gojek itu palet warnanya dia warna apa saja kira-kira? Halo, kok nggak nyambung? Hijau. Hijau, Pak. Jauh. Kalau kita melihatnya adalah hijau ya. Tapi sebenarnya ada kombin yang lain. Coba kita lihat ya. Palet warna Gojek itu apa sih? Ya, jadi nanti Anda ketika membuat sebuah aplikasi, ya tugas besar tentunya untuk nanti tugas besar, ya itu saya suruh untuk kemudian Anda menggunakan palet warna. Ya. Nah, kalau Anda searching palet Gojek, palet warna Gojek itu memang kelihatan hijau, tetapi di dalamnya itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang ditonjolkan adalah dia hijau. Nah ini ya sebenarnya. Ya. Nah ini ya ada. Coba Anda kalau perhatikan pasti ada kayak ada cobanya. Dia semuanya yang berhubungan dengan desain UI Gojek itu tidak jauh dari ini. Malah pakai ini semuanya. Ya. Nanti Anda untuk membuat sebuah aplikasi itu harus ada panduan palet warna gini. Ya. Untuk kemudian Anda membuat UI-nya ya. Nah, mungkin nanti kalau dipraktekkan ini belum perhatikan itu, tapi ini sebagai ya pelajaran ya. Karena kita sudah belajar ya kemarin menggunakan palet warna, kemudian tipografinya ya. Terus kemudian nanti belum ikonnya juga ya. Tapi yang penting warnanya dulu deh itu. Warnanya dulu ini Anda nanti terserah milih yang mana gitu ya. Anda bisa cari tinggal palet warna aplikasi gitu ya. Anda menggunakan palet yang warna apa nanti ya. Nah, ini ya, Anda bisa lihat ya pakai warna apa nanti. Oke, silakan dipraktekkan dulu. Ini sederhana, nanti ada halaman depannya, kemudian nanti ada buttonnya, mungkin ada start, kemudian exit gitu. Tapi nanti di tugas besar ada multi maker ya, multi maker, kemudian multi button dan sebagainya. Tidak hanya cukup button 1 dan button 2 saja, tapi harapannya ada multi button. Ya. Oke. Saya izin share screen Pak. Ya. Nah di sini kita buat UI itu pakai scene yang baru. Sini kita kasih nama UI. Kemudian di sini kita klik kanan UI, kemudian kanvas. Di menu inspektor kanvasnya kita add komponen yaitu image. Di sini kita pilih yang 2D.
Anda sudah buat ini belum? Latarnya. Kalau udah dikirim di chat ya Mbak. Biar tahu. Oh, belum Pak. Oh, belum. Pakai warna aja. Oh ya wes, pakai warna situ. Ya wes, nggak apa. Kan biasanya buat dulu ya boleh di Photoshop, boleh di Corel, boleh di Canva. Oh ya, di kelas ini sudah saya kasih Canva Pro belum ya? Belum Pak. Oh belum ya. Ya nanti saya kasih kodenya. Oke, lanjutkan dulu. Buat si warnanya di inspektor colornya kita kasih warna. Kemudian untuk menambahkan teks atau gambar, klik kanan di menu UI. Sini saya mau menambahkan image. Sini kita masukkan asetnya. Ada inspektor gambar yang kita input tadi. Tekstur type-nya kita ganti jadi sprite 2D and UI. Nah, gunanya apa Mbak itu Mbak? Biar apa ya? Untuk kayak responsif ya. Ya. Responsif. Ya, jadi ini ya, tadi tidak hanya untuk kemudian Anda memberi warna di sini aja ya. Anda boleh mendesain dulu ya di Photoshop, di Corel. Kalau di Mbak Kinanti ini asal kemudian ngasih warna saja di sini. Kurang menarik kan? Nah, nanti Anda bisa memasukkan gambar atau apapun yang Anda sudah desain, Anda masukkan di situ. Nah, nanti ditambahin tinggal tambah button dan sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohkan saja. Ya, terus ada inspektor image-nya. Kita source image-nya, kita masukkan aset tadi. Kemudian untuk menambahkan button, klik kanan UI, tambahkan button. Ya, ini hanya satu tampilan ini aja ya Mbak ya. Ya. Ya, ini hanya satu tampilan ini aja. Padahal kalau misalnya nanti Anda membuat aplikasi, tampilan lain kembali ke situ, ke halaman itu, ke halaman ini, ke halaman ini. Ya, ini buat yang sederhana dulu. Yang penting dasarnya Anda sudah tahu, oh gimana sih cara membuat UI gitu. Kemudian Anda membuat aksinya, apa membuat skripnya di dalam button itu. Ya, oke. Nanti untuk masalah skrip yang lain Anda bisa download ke source yang lain, misalnya untuk membuat exit, membuat kemudian aksi code untuk exit itu seperti apa, Anda bisa copy ya. Yang penting kita udah belajar dasarnya dulu. Oke. Ya Pak. Dan buat ganti warna pada buttonnya di inspektornya. Ini kemudian untuk mengganti teksnya ada di inspektor teksnya. Ganti warnanya juga bisa kita ganti. Kemudian masukkan script Humble Play-nya. Seperti biasa kita create script-nya. Kemudian open. Dikopikan skripnya. Ya Pak. Sebentar. Nah ini Anda tadi AR-nya download atau gimana itu logo AR itu? Download Pak, saya cari di Google. Ya, kan mendadak kan. Ini buat script button play-nya. Kemudian kita save.
Setelah itu di drag lagi ke buttonnya langsung. Ya, jangan lupa itu karena kita akan membuat aksi di dalam button atau membuat behavior ke dalam button, berarti kita masukkan hasil code-nya kita tadi ya, yang untuk kemudian bisa diklik play-nya, berarti kita masukkan ke ya button-nya itu sendiri. Ya, gitu ya. Ya, Pak. Kemudian kita play. Kita bisa diklik, tapi kan belum ada aksinya, jadi baru sampai sini aja. Nah, nanti itu apa namanya, untuk kemudian Anda mengeplay hasil, ada markernya, terus kemudian menunjukkan 3D di situ. Ya. Ya, segitu dari saya, untuk Pak. exit-nya, Mbak? Oh, exit-nya juga. Iya, biar nanti teman-teman biar berkreasi. Kalau nambahin exit-nya sama aja kayak tadi. Kemudian nambahkan script-nya buat button exit-nya. Saya kopikan. Belum download ya? Udah, Pak. Ya, Sebentar, ya. taruh di chat. Di play dulu, dicek dulu video yang saya kirim. Nah, begitu script-nya sudah dimasukkan. Ya. Setelah itu kita drag ke button exit-nya. Ya, jadi tinggal application exit ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian di play, hasilnya seperti itu. Coba Mbak tadi di play, yang di play kemudian sama exit. Ya. Nah, karena ini belum ada ininya ya, apa namanya, 3D dan markernya yang nanti akan ada ini ya. Ya, jadi inilah caranya kemudian untuk nanti Anda bisa berkembang ya. Berkembang artinya ya desainnya itu Anda desain dulu di, misalnya kalau di UI sifatnya online pakai apa Mas, Mbak? Yang untuk mendesain UI online pakai apa? Halo? Cek? Halo. Figma, Pak. Ya, bisa pakai Figma gitu ya. Biar bagus, bisa pakai Figma gitu ya. Atau kalau kemudian Anda menginstal di laptop pakai apa biasanya? Apa? Ayo. Adobe XD. Ya, Adobe XD ya. Jadi nanti saya tunggu karya teman-teman ya untuk kemudian mendesain UI-nya ya, untuk tugas besarnya sampai ke UI-nya yang bagus gitu ya, pemilihan palet warnanya, ikoniknya, ya, aksinya dan lain sebagainya. Ya. Oke, gitu ya. Anda bisa pakai desain pakai Figma ya. Artinya di Figma ini Anda bisa online ya.